Nyantren menjadi salah satu jalan untuk bisa lebih mendalami ilmu agama. Hal ini menjadi pilihan oleh sebagian besar orang tua demi pendidikan terbaik putra-putrinya. Masuk pondok pesantren seolah mendapat keluarga baru, rumah baru, dan lingkungan baru. Mereka berbagi dan belajar bersama, menciptakan suka dan duka selama menempuh pendidikan di pesantren. Kita dengerin yuk curhatan para santri dan santriwati selama menuntut ilmu di pondok pesantren. Saya di sini sudah sekitar 5 tahunan, mulai dari MA di sini. Keseruannya sih banyak yang bisa kita itu ambil dari pondok ini. Yang pertama, kita itu bisa belajar kebersamaan. Artinya kebersamaan itu gimana? Pokoknya kalau di pesantren itu seru, kita itu bisa banyak teman. Kita itu bisa tahu daerah-daerah mana gitu kan, kalau dari pondok kan. Jadi keserunya itu punya pengalaman banyak dari teman-teman di sekitar kita yang mondok di sini gitu. Iya, kalau kesulitannya sih pas jadi pengurus itu ya biasa, namanya pengurus ya menjalankan amanah pasti ada yang bertentangan dengan kita, seperti halnya wali santri gitu. Lah itu menjadi tantangan buat kita, tapi kita itu menyikapinya dengan sabar, ini amanah. Jadi sikap kita itu nanganinnya itu tidak boleh dengan marah-marah, ya harus sabar kan. Kita itu kan tidak tahu sikapnya orang, itu kan beda-beda gitu. Saya di sini udah 5 tahun dan saya santri masih. Banyak banget yang seru di pesantren. Apalagi kebersamaan, bareng-bareng sama temen-temen. Apalagi yang seru itu pas banyak lomba. Kan kita dari berbeda suku, ras, kita beda banget. Tapi kita dituntut untuk bareng, apalagi kalau lomba, jadi kita buat satu karya dari berbeda. Itu seru banget. Itu jadi kita dapat satu karya yang dari berbeda ras dan suku, itu seru. Sudah 6 tahun jalan saya jadi santri dari SMP, mulai dari SMP pertama. Serunya jadi santri itu rasa kekeluargaannya sama antar santri itu sangat erat lah, Pak. Maksudnya kalau misalkan makan bareng, tidur bareng dalam 24 jam itu kita sama ngumpulnya ya sama santri, gak jauh dari gadget sama alat-alat informasi yang lainnya. Kadang ada juga dari teman dan terkadang juga ada dari santri putri, Pak. Kadang ada yang kalau bahasa kita sendiri itu sumpek gitu, Pak. Kalau dari teman sendiri kadang ada yang rasanan bicara di belakang tanpa sepengetahuan saya sendiri gitu. Cara mengatasinya mungkin kalau dari saya sendiri, jika ada teman yang berbicara di belakang seperti itu, saya langsung temui apa kesalahan saya dan bagaimana kelanjutannya, maunya anak itu bagaimana. Saya selama santri sudah banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Saya udah 5 tahun di sini, mulai dari pendidikan SMP dan sekarang lanjut di SMA Zainul Hasan. Yang jelas suka duka pasti ada. Mungkin dari awal mondok, emang namanya juga baru mondok, pasti nggak kerasan. Tapi setelah mengenal pesantren itu seperti apa, hidup berteman itu seperti apa, udah nggak kebayang di rumah itu gimana. Yang penting di sini udah banyak teman, membuat kita udah nyaman. Jadi kita nggak pernah kepikiran kerasan ataupun tidak, itu asal kita udah berteman dan banyak mengenal pesantren, itu lebih baik. Tapi suka Kalau kangen sudah pasti, namanya juga anak jauh dari orang tua. Tapi kalau ingat tujuan utama kita di sini untuk belajar, jadi untuk apa kita merasa kangen kita itu seperti arti pembalasan dari mereka yang udah berjuang bagi kita. Terus kalau misalkan kangen sama orang, apa yang dilakukan? Yang pastinya ya kadang nangis, mau curhat ke siapa lagi kalau bukan yang benarnya itu sama Allah. Mungkin kadang kalau ada teman bisa curhat sama teman.